Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di PSBB, Pembelajaran Seru Bareng GSB. Sebelumnya kenalin nama kakak Putri dari Tangerang. Nah, kali ini kita mau belajar tentang tumbuhan. Pasti kalian tahu kan, kalau tumbuhan itu ada akar, batang, daun, dan bunga. Tapi kalian belum memahami fungsi dari bagian-bagian tersebut. Nah, oleh karena itu, yuk kita belajar bersama tentang struktur dan fungsi tumbuhan. Struktur tumbuhan yang pertama adalah akar. Akar adalah organ yang tidak terlihat yang berada di bawah tanah. Biasanya, akar itu berwarna coklat atau kekuningan dan memiliki ujung yang runcing. Jenis-jenis akar dibagi menjadi dua, yaitu akar tunggang dan akar serabut. Akar tunggang adalah akar yang tebal dan memiliki cabang-cabang kecil yang disebut akar lateral. Sementara akar serabut memiliki bentuk yang lebih tipis dan bercabang, seperti berserat. Dalam akar terdapat dua struktur, yaitu struktur luar dan struktur dalam. Struktur luar terdiri dari rambut akar dan tudung akar. Fungsi rambut akar untuk memperluas daerah penyerapan air dan zat makanan. Sedangkan fungsi tudung akar untuk melindungi akar saat menembus tanah. Setelah kita mempelajari lapisan-lapisan luar pada akar, kita selanjutnya akan mempelajari struktur akar bagian dalam. Yang pertama ada epidermis. Epidermis adalah jaringan penyusun akar yang paling luar yang berperan melindungi jaringan yang berada di bawahnya. Selanjutnya ada korteks. Korteks adalah lapisan kedua setelah epidermis, terdiri dari lapisan kolenkim dan sklerenkim. Yang ketiga ada endodermis, jaringan yang berada pada urutan ketiga antara korteks dan silinder pusat. Endodermis tersusun atas lapis sel. Nah, selanjutnya bagian yang paling dalam yaitu ada silinder pusat. Silinder pusat terdiri dari xilem, kambium, floem, dan ampulur. Fungsi akar bagi tumbuhan yaitu yang pertama untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah. Yang kedua, menghantarkan atau mengangkut air dan zat-zat makanan ke seluruh organ tumbuhan. Yang ketiga, sebagai penunjang untuk memperkokoh berdirinya tumbuhan. Yang keempat, menyimpan cadangan makanan sebagai alat perkembangbiakan vegetatif. Setelah akar, bagian yang akan kita bahas yaitu batang. Batang merupakan organ tumbuhan yang berada di atas permukaan tanah dan juga merupakan tempat daun, bunga, dan juga buah melekat. Fungsi batang pada tumbuhan yang pertama sebagai tempat untuk menyimpan cadangan makanan. Yang kedua, sebagai tempat melekatnya daun, bunga, dan buah. Yang ketiga, menyalurkan air serta garam atau mineral ke daun dan juga menyalurkan zat makanan ke seluruh organ tubuh. Yang keempat, mengarahkan tumbuhan supaya mendapatkan cahaya matahari yang cukup, sehingga dapat melakukan fotosintesis dengan maksimal. Selanjutnya adalah daun. Daun terdiri dari tangkai daun, helai daun, tulang daun, dan urat daun. Nah, namun daun memiliki berbagai macam bentuk berdasarkan tulang daunnya, yaitu menyirip, menjari, melengkung, sejajar, dan yang lainnya. Fungsi daun pada tumbuhan sendiri yaitu yang pertama sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis. Yang kedua, adanya stomata pada daun yang berfungsi sebagai alat pernapasan sehingga berfungsi sebagai alat respirasi. Yang ketiga, sebagai alat reproduksi vegetatif. Contohnya yaitu tanaman cocor bebek yang daunnya berfungsi untuk memperbanyak tanaman. Selanjutnya ada bunga. Bunga ini merupakan alat perkembangbiakan generatif yang biasanya bunga itu berwarna menarik atau cerah untuk menarik
serangga untuk melakukan penyerbukan. Nah, bagian-bagian bunga itu ada mahkota, kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, kelopak, bakal biji, dasar bunga, dan yang terakhir adalah tangkai bunga. Nah, pada umumnya, bunga yang memiliki struktur yang sudah saya sebutkan tadi merupakan salah satu bunga sempurna yang memiliki kedua alat kelamin, yaitu contohnya bunga sepatu. Namun ada juga bunga yang hanya memiliki salah satu alat kelamin saja, baik itu putik atau benang sari saja. Bunga jenis ini disebut bunga yang tidak sempurna. Buah itu dihasilkan dari penyerbukan putik oleh benang sari dan di dalamnya terdapat biji yang merupakan bagian penting bagi tumbuhan. Buah ini biasanya bagian yang bisa dimakan oleh manusia atau hasil yang telah dihasilkan dari perkembangbiakan tumbuhan. Nah, jadi sekarang teman-teman sudah tahu ya struktur dan fungsi dari tumbuhan. Kalian boleh juga amati tumbuhan di sekitar kalian. Apakah pohon tersebut termasuk akar tunggang atau akar serabut? Atau bisa juga jenis tulang daun seperti apa yang dimiliki pohon tersebut? Atau apakah pohon tersebut termasuk bunga sempurna atau tidak sempurna? Oke, sekian dari kakak. Dan jangan lupa tonton video pembelajaran seru bareng GSB lainnya ya, supaya untuk mengetahui dan menambah pemahaman kalian. Sampai jumpa!